Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jogja Vlog semuanya. Saat ini di hari Jumat tanggal 15 April tahun 2024. Dan posisi kami atau posisi saya saat ini tadi berada di SMPN 3 Pajangan Bantul yang beralamatkan di Krebet, Sendang Sari, Pajangan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebetulan di hari ini saya ada agenda kegiatan di SMPN 3 Pajangan Bantul, bertemu dengan Bapak dan Ibu guru serta teman-teman mahasiswa. Nah, di perjalanan pulang saya menuju ke rumah yang berada juga di daerah Bantul, tapi Bantul sebelah utara, dekat dengan daerah Berbah. Saya mengabadikan perjalanan saya. Semoga nanti bermanfaat untuk menghibur teman-teman semuanya yang kangen atau merindukan suasana atau ingin tahu seperti apa situasi di daerah Krebet, Sendang Sari, Pajangan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, teman-teman semuanya, saat ini kita masih menyusuri jalan yang ada di wilayah Krebet, Sendang Sari, Pajangan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jalannya kalau menurut saya bagus. Kalau saya pernah sampai di sini itu kurang lebih 20 tahun yang lalu. Kalau 20 tahun yang lalu situasi jalan di sini juga belum diaspal, jadi masih jalan tanah begitu, belum semua teraspal halus seperti saat ini. Dan di tahun 2024 ini, jadi 20 tahun kemudian, karena saya juga ada tugas untuk beraktivitas di daerah ini, saya sambil mengenang 20 tahun yang lalu, juga membandingkan dengan situasi saat ini, memang sangat-sangat jauh berbeda. Dan di daerah Krebet ini juga dikenal dengan, tadi kita itu ada Gapura ya, Gapura, selamat datang di kampung wisata di daerah Krebet. Nah, teman-teman semuanya, kita sebenarnya saat ini berada di atas perbukitan ya. Jadi kalau di sebelah kanan ini kita melihat ke bawah, itu sangat terlihat sekali kota Yogyakarta. Jadi bangunan-bangunan, gedung-gedung itu terlihat sekali dari daerah sini, karena kita saat ini berada di atas bukit, ini agak tinggi lokasinya. Saya bisa meyakini atau mungkin memastikan kalau malam hari pasti daerah ini sangat cantik sekali. Kita bisa melihat suasana malam hari di kota Yogyakarta dengan lampu dan bangunan-bangunan yang tinggi dari atas bukit ini, sehingga pemandangan malam juga pasti akan sangat cantik sekali. Nah, teman-teman semuanya, tidak semua jalan di daerah sini memang bagus begitu. Ada beberapa lokasi yang rusak, dan itu mungkin wajar ya, karena lokasi juga di atas bukit dan juga dilalui oleh beberapa kendaraan seperti truk gitu. Jadi kalau ada yang rusak ya agak, atau kita bilang wajar. Nah, teman-teman semuanya, jalan ini jalan tembus ya. Jadi saya mengambil jalan ini jalannya cor, menurun begitu. Jadi harap atau teman-teman semua harus ekstra hati-hati saat melewati jalan ini. Kalau bawa motor matic yang seperti saya pakai ini ya, saya pun juga ekstra hati-hati, karena motor matic itu kan seringkali ya relatif tidak rem begitu. Jadi kita lost begitu kalau tidak hati-hati, ya bisa bablas. Oleh karena itu kondisikan kendaraan kalau bawa motor matic itu remnya harus pakem, remnya harus pakem, remnya harus bagus gitu, supaya kita tidak tergelincir, karena kendali kita dari kecepatan kendaraan ini banyak dipengaruhi oleh rem kita. Jadi kalau kita menggunakan motor matic agak berbeda, karena kalau motor matic yang memang
membantu dari mesin. Kalau kita turunkan dari gigi 4 ke 3 ke 2 ke 1, apalagi kalau turun itu sangat terbantu pengereman oleh engine atau mesin yang ada di kendaraan. Nah teman-teman semuanya, ini di siang hari jalannya seperti ini. Jadi kalau teman-teman mungkin suatu saat akan melewati daerah sini, semoga tidak kaget ya. Ini kalau dilihat pun malam hari juga pasti akan sangat gelap sekali, tidak banyak lampu-lampu dari pemukiman, dan memang pemukimannya pun juga kalau dilihat di kanan kiri jaraknya juga relatif agak jauh begitu. Jadi rumah-rumah juga belum begitu banyak. Jadi masih suasana asri pedesaan yang ada di daerah Krebet. Dan teman-teman semuanya, kalau saya sendiri sangat menikmati suasana perjalanan ya di perbukitan seperti ini. Kemudian kanan kirinya masih sangat alami dengan banyaknya pohon-pohon. Itu agak berbeda. Kalau kita di perkotaan kan penuh dengan rumah, kemudian lalu lintas yang padat begitu. Di sini pemandangan kita pun selalu berubah-ubah, kemudian bervariasi begitu, tidak monoton di bangunan-bangunan saja. Nah teman-teman semuanya, di daerah sini juga dekat dengan tempat wisata ya, tempat wisata yang sangat populer. Nanti kita cerita lagi sambil berjalan. Nah kita akan belok kanan, kita tidak belok ke arah kiri. Kita akan belok kanan nanti menuju jalan utama yang akan mengantarkan kita atau membawa kita di perjalanan kita kali ini nanti sampai di Ring Road. Jadi tujuan kita nanti akan berhenti di Ring Road dan kita akan masuk di Ring Road, tetapi video akan saya potong hanya sampai di Ring Road. Kalau tidak salah nanti kita itu berada di Ring Road Barat atau Ring Road Selatan begitu, karena tidak jauh dari kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di daerah Kasihan. Nah teman-teman semuanya, di sepanjang perjalanan kali ini suasana yang sangat apa ya, kalau saya sih ya memang asri begitu, suasana pedesaan yang masih asli, belum begitu banyak pemukiman penduduk dan gedung-gedung yang padat begitu kalau dibandingkan dengan di kota-kota. Jadi kalau kita nanti di sini nanti kita pasti akan menikmati suasana, karena jalannya juga perbukitan seperti yang di depan ini ada. Kalau kita menurun ya, untuk teman-teman semuanya, ini perjalanan juga menurun. Kalau dari sana memang ya menanjak gitu. Jadi untuk teman-teman yang suka traveling, suka berkeliling atau suka naik motor, menikmati lingkungan, suasana, ini cocok sekali lah untuk kita masuk di area sebelah sini. Ini kita bisa melihat tadi, kalau kita ke arah kanan di rambu jalan tadi, kita akan bisa sampai di Gua Selarong. Jadi kalau dari sini kita ke arah kanan, kita akan sampai di Gua Selarong, dan teman-teman pasti tidak asing dengan sejarah Gua Selarong ya. Gua Selarong itu gua yang dipergunakan oleh Pangeran Diponegoro saat berjuang melawan Belanda pada waktu itu. Nah teman-teman, ini ada perempatan, kita tidak lurus tapi kita akan belok kiri menuju ke arah Ring Road. Ini cukup padat sebenarnya, dan belokannya juga agak tajam gitu. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Nah teman-teman semuanya, perjalanan kita menuju ke Ring Road dari sini jalannya ya standar begitulah, jalannya standar, kurang lebih ini jalan standar ya, lebar-lebar 6 meter begitu, mungkin lebih ya kalau dengan badan jalan yang di kanan kiri itu. Relatif bagus jalannya, memang sesekali juga ada lubang dan itu sangat umum lah untuk aspal saat ini, karena memang banyak dilalui oleh kendaraan berat. Tetapi secara umum jalannya bagus,
sehingga kita bisa menikmati perjalanan menuju ke ring road dari Krebet. Nah teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini memang cuaca Jogja sedang panas ya, mungkin cukup panas begitu. Pergantian dari musim hujan ke musim panas, jadi ya agak sedikit gerah gitu. Jadi kalau saya menyarankan teman-teman yang suka keliling atau jalan-jalan membawa sepeda motor, jangan lupa untuk menggunakan seperti sarung tangan, kemudian kacamata untuk melindungi mata kita. Di perjalanan seperti ini memang sesekali debu itu nyasar ke mata, kemudian tangan kita juga bisa terlindungi dari sengatan sinar matahari. Nah teman-teman semuanya, ini kita sudah mulai masuk di area mendekati dengan ini ya, mendekati dengan ring road. Jadi semakin kesini itu kondisi jalan semakin ramai dan semakin padat. Kita ya berpapasan dengan truk, kemudian mobil-mobil yang sudah mulai terlihat ramai di sini, dan pemukiman pun juga semakin kesini teman-teman bisa lihat ini ya, semakin padat. Kemudian ruko-ruko juga sudah mulai ada di daerah sini. Nah teman-teman semuanya, di setiap ada kegiatan memang saya seringkali merekam atau memasang kamera di sepeda motor yang saya pergunakan untuk dokumentasi perjalanan. Nanti siapa tahu di antara teman-teman Jogja Vlog ada yang kangen ataupun ingin melihat kondisi terkini di kampung halaman yang ada di daerah Kasihan atau perjalanan menuju ke Pajangan Bantul ini. Nah teman-teman semuanya, di sebelah kiri tadi sudah ada pom bensin, jadi kalau lewat sini tidak perlu khawatir kalau akan mengisi bahan bakar ya untuk motor atau mobilnya. Dan yang perlu diantisipasi ya, memang jalan-jalan itu masih ada yang berlubang begitu. Jadi kalau kita malam hari atau siang hari lewat sini, kalau tidak pernah atau mungkin baru pertama kali, mungkin juga sekali akan merasakan jalan atau roda kita masuk di lubang-lubang yang aspalnya kurang begitu bagus. Tetapi secara umum aspal di sini bagus begitu, dan ini sudah mulai halus aspalnya karena kita sudah semakin dekat ke ring road ya, jalan utama yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nanti kalau di ring road teman-teman tuh kalau belok kanan itu sampai di kota Yogyakarta, kemudian lurus nanti sampai Janti, belok kanan sampai ke arah Solo. Kalau kita belok kiri nanti sampai ke UMY, sampai ke Pasar Gamping. Kalau belok kiri lagi teman-teman sudah masuk ke jalan Jogja Wates ya, nanti mengarah ke YIA atau Yogyakarta International Airport. Dan ini di Jogja ini jalan-jalan memang bagus-bagus gitulah. Artinya memang hampir sebagian besar itu sudah diaspal begitu. Jadi kalau teman-teman blusuk-blusukan keliling Jogja, kemudian menikmati daerah-daerah yang wisata khususnya, itu jalannya memang relatif bagus begitu. Dan teman-teman semuanya, kita nanti akan memasuki ini mungkin kalau kita lihat itu kelurahan ya. Ini kalau nggak salah ini depan ini ada kelurahan, kita akan belok kiri. Kalau kita ke arah kanan, nah ini ke arah kanan, ini akan sampai di Madukismo. Nah kita akan belok kiri dan ini nanti akan sampai di ring road ya, ring road barat ya. Sampai di ring road barat, kemudian teman-teman bisa memilih mau belok kanan atau belok kiri. Kalau belok kiri ya nanti sampai ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian sampai di Jalan Wates. Kalau belok kanan ya menuju ke kota Yogyakarta. Kalau lurus ya nanti sampai ke Janti, sampai ke Jalan Solo ya. Tinggal teman-teman bisa memutuskan perjalanannya mau kemana. Nah teman-teman semuanya, di depan kita sampai di ring road, ada perempatan. Kita bisa belok kiri, belok kanan, atau lurus
sesuai dengan tujuan perjalanan kita. Terima kasih sudah bersama dengan kami Jogja Vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.